Selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi bersama gue Ilham ya. Masih di seputar topik yang sama, yaitu tentang apartemen, tentang rumah susun ya. Minggu lalu gue ketemu seorang teman ya. Terus teman gue bertanya, dia mau menghadiri salah satu pameran properti. Dia bertanya sama gue, apa nih yang harus gue ketahui kalau gue mau membeli satu buah apartemen atau properti, karena dia mau datang ke tempat pameran tersebut. Ya gue bilang adalah yang harus diketahui oleh kita semua, yaitu seputar tentang syarat-syarat pemasaran. Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 2011 itu dibedakan antara pemasaran dengan jual beli. Nah, baik pemasaran maupun jual belinya itu ada prasyaratnya. Jadi tidak serta-merta pelaku pembangunan itu dapat menjajakan, menawarkan, memberikan informasi tentang produknya. Nggak bisa sembarangan. Ada syarat pemasarannya. Nah, kemudian dia bertanya lagi, yang paling penting deh yang harus gua ketahui ketika gua mau membeli satu buah apartemen misalnya, seperti itu ya, selain syarat pemasaran tadi. Ya gue bilang lo harus tahu yang dinamakan dengan pertelaan. Kemudian dia ketawa, apa itu pertelaan? Bagaimana masyarakat umum bisa tahu apa itu pertelaan? Dan hal yang paling penting ketika kita membeli apartemen, kita harus tahu pertelaan. Sedangkan pertelaan aja kita nggak tahu apa itu ya. Nah, atas dasar dialog dengan teman saya, percakapan dengan teman saya, kemudian saya berpikir, ya, dari semua rentetan permasalahan yang hadir dalam rumah susun ya, tapi tidak di semua rumah susun ya, yang hadir di dalam rumah susun sebagian besar itu kan diawali dengan permasalahan perizinannya, yaitu pertelaan tadi ya, pertelaan yang nanti akan berimbas kepada P3SS dan pada pengelolaannya. Jadi ini cuma di ujungnya, tapi di awalnya ini yang menjadi permasalahan. Maka gue berpikir penting juga nih membahas tentang keberadaan pertelaan supaya masyarakat tahu apa itu pertelaan ya, supaya mereka nanti ketika membeli apartemen rumah susun ya, seperti pada video gua sebelumnya, jangan membeli kucing dalam karung. Masalah pertelaan memang sudah pernah gua bahas di video-video berikut, tapi konteks pada saat itu tidak membahas secara khusus tentang pertelaan. Nah, pada video kali ini gua akan secara khusus membahas tentang pertelaan itu sendiri. Nah, apa itu pertelaan? Kita simak saja, kita diskusikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Ya, kalau ada yang ide, ya silahkan di kolom komentar. Atau kalau ada salah yang saya ucapkan, ya, pendapat saya yang kurang tepat, silahkan dikritik di kolom komentar. Kita saksikan saja video kali ini. Apa itu pertelaan ya? Pertelaan itu sebenarnya adalah dokumen ya, dokumen yang dibuat oleh pelaku pembangunan sebelum rumah susun itu dibangun. Jadi sebelum rumah susun itu dibangun, pelaku pembangunan itu wajib membuat pertelaan. Nanti pertelaannya itu diserahkan kepada pemerintahan daerah ya, pada pemerintahan daerah itu pertelaan itu. Nah, apa sih pertelaan itu di dalamnya itu? Ya, di dalam dokumen itu sebenarnya pertelaan itu untuk menjelaskan kepemilikan seseorang atas rumah susun itu ya, kepemilikan seseorang atas rumah susun. Kita tahu dalam rumah susun itu ada kepemilikan perseorangan, ada kepemilikan bersama. Nah, kepemilikan bersama itu kan ada benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Nah, ketiga itulah yang kemudian digambarkan di dalam pertelaannya dalam bentuk nih ya, gambar dan uraian. Jadi dokumen pertelaan itu menunjukkan kepemilikan perseorangan seseorang dan menunjukkan mana yang kepemilikan bersama seseorang atas benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama. Maka menjadi hal penting karena menunjukkan kepemilikannya. Bentuknya gambar dan uraian. Uraian yang menjelaskan ya, pasti pertama adalah ya, kalau kita lihat di dalam pertelaan, pasti pertama adalah nama apartemennya, di mana letaknya, siapa yang membangunnya. Tapi yang terpenting daripada itu, di dalam uraiannya itu tercantum benda bersamanya, bagian bersamanya. Kalau tanah bersamanya pasti di awal dijelaskan ya, kalau saya bilang itu diuraikan ya, 1, 2, 3 koridor, lift, apa semua dicantumkan yang menjadi benda dan bagian bersama.
Kemudian di uraian itu ada besaran NPP, ada perhitungan NPP-nya di situ untuk masing-masing unit ya, masing-masing SHM atau unit yang nanti akan diterbitkan SHM-nya ya, itu ada di sana. Nah, NPP itu apa? NPP itu adalah kepemilikan bersama, itu diwakilkan dengan NPP ya. NPP-nya berapa di situ tercantumkan. Itu uraiannya. Kemudian setelah uraian ada gambar. Gambar apa? Ya semacam gambar dena sebenarnya ya. Ya, atau lebih tepatnya gambar tapak daripada sarusunnya. Ya, jadi nanti akan dijelaskan letak sarusunnya di mana, ya kan? Ya, dia potongannya secara vertikal maupun secara horizontal ya, nanti akan kelihatan di mana letaknya dalam satu setiap lantai ya, dan ditunjukkan ada di tinggi lantai berapa. Ya, ada gambarnya di sana. Bahkan di gambar itu juga akan diberikan warna ya. Ada warna merah, warna kuning ya, untuk menunjukkan mana benda bersama, mana bagian bersama. Benda bersama, bagian bersama, dan mana yang milik perseorangan yang satuan-satuan rumah susunnya. Kelihatan semuanya yang ada di sana ya, akan kelihatan di dalam pertelaan. Maka pertelaan menjadi penting. Intinya pertelaan itu dibuat di awal oleh pelaku pembangunan. Apa tuh fungsinya daripada pertelaan buat seorang konsumen ya? Jadi pertelaan itu akan menjadi dasar ya untuk SHM Sarusun, SKBG Sarusun, bahkan dalam undang-undang dicantumkan sebagai dasar untuk PPJB dan penetapan daripada NPP-nya. Ya, artinya kepemilikan perseorangan dan kebetulan bersama kelihatan di dalam pertelaannya sebagai dasarnya nanti untuk penetapan itu. Nah, maka ketika kita dalam proses pemasaran ya, dalam undang-undang dicantumkan juga, di dalam PP 12 juga dicantumkan, pelaku pembangunan itu wajib ya menyampaikan pertelaannya sehingga si pembeli tahu apa yang menjadi kepemilikannya. Itu menjadi hal penting. Bahkan ketika nanti penandatangan PPJB ini ya, dalam penandatangan PPJB ya, karena pertelaan menjadi dasar penandatangan PPJB, di dalam PPJB juga akan dijelaskan di dalamnya berapa besaran NPP-nya ya, berdasarkan apa yang ada di dalam pertelaannya ya, itu harus dicantumkan di sananya. Nah, nanti setelah terjadinya transaksi jual beli PPJB, kemudian menempati rumah susun serah terima unit ya, dalam seketika sudah serah terima unit, pelaku pembangunan pun wajib menyampaikan salinan pertelaannya kepada para pemilik, sehingga pemilik tahu apa yang menjadi benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan kepemilikan perseorangannya. Itu pentingnya pertelaan. Dengan tidak adanya pertelaan, maka kita akan sulit mengetahui mana kepemilikan saya secara pribadi, mana kepemilikan bersama saya. Itu yang menjadi hal penting ketika kita melakukan jual beli daripada rumah susun atau apartemen. Maka ya, saya sarankan ke teman saya yang bertanya tadi, kalau Anda membeli rumah susun atau apartemen, tanyakan kepada pelaku pembangunan, mana benda bersama saya, mana tanah bersama saya, mana bagian bersama saya, dan mana kepemilikan saya secara pribadi. Ya, yang mana ini? Ya kan gitu ya. Yang mana? Tunjukkan. Dengan apa ditunjukkannya? Dengan pertelaan. Ya, dengan pertelaan. Nah, begitu tanda tangan PPJB juga dibaca secara teliti. Ya, mana benda bersama saya, bagian bersama saya, tanah bersama saya, dan mana kepemilikan saya secara perseorangan. Ya, mana nih? Nah, nanti setelah kita menempati serah terima unit, kita minta salinannya, mana salinan pertelaannya kepada saya. Itu semuanya dijamin di dalam undang-undang, ada di dalam undang-undang, baik di Undang-Undang Nomor 20 maupun di dalam PP ya. Berarti saya menyebutnya ada di dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya di undang-undang. Ini penting bagi seorang konsumen untuk mengetahui adanya pertelaan itu sendiri. Dengan kata lain, secara sederhananya, kalau kita ingin membeli satu buah benda, benda, kita harus tahu ya kan, wujud bendanya seperti apa, ya kan, bentuk bendanya seperti apa, dan yang paling penting, apa yang saya miliki terhadap benda tersebut. Ya, sama ketika kita membeli apartemen rumah susun, maka kita harus tahu apa yang kita beli, apa yang kita miliki, mana kepemilikan bersama saya, mana kepemilikan perseorangan saya. Menjadi hal sangat penting. Bagaimana bisa seseorang menjual satu buah benda, tapi si pembeli tidak pernah mengetahui bendanya itu seperti apa, ya, apa yang dimiliki. Ini kan yang menjadi hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya.
Ya, maka saya menggarisbawahi sekali lagi, keberadaan pertelaan menjadi hal yang penting. Keberadaan pertelaan menjadi dasar dari adanya perlindungan konsumen. Itu aja dari saya, ya, gambaran singkat tentang pertelaan. Salam sehat bagi kita semua.